atau snack adalah salah satu hal yang tak dapat terpisahkan bagi sebagian orang. Snack memang sangat digemari, baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Rasanya yang gurih serta teksturnya yang renyah menjadikan snack andalan keluarga saat bersantai maupun berekreasi. Para produsen snack saling berlomba untuk memproduksi makanan ringan dengan beragam bentuk dan jenis untuk menarik perhatian masyarakat. Namun tahukah Anda, ada beberapa mitos yang beredar di kalangan masyarakat berkaitan dengan konsumsi snack ini? Untuk menjawab mengenai semua mitos makanan ringan dan memberikan fakta-faktanya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Tadi kita udah lihat bagaimana makanan-makanan ringan itu begitu menggugah selera. Kalau misalkan kita lagi siang-siang kayak gini ngantuk dan pingin ada kunyah-kunyah sedikit, itu kayaknya enak banget loh, krias-krias gitu. Bersama saya sudah ada Grace Blessing. Yes. Oh, Grace Blessing. Kayaknya kalau makin gitu suka ya pasti ya. Nggak cuma anak kecil karena suka makan makanan-makanan ringan kayak gitu ya. Iya, suka banget chips dan lain-lain, coklat. Oh, suka. Coklat. Itu coklat tuh termasuk makanan ringan ya? Ya. Yang jelas yang bukan batu gitu. Batu tuh makanan berat sih menurutku ya. Kalau misalkan Ben sebelahku nih, gimana? Suka nggak makan ringan kayak gitu? Namanya siapa? Namanya Amel. Oke, Amel. Kalau misalkan kan biasa kan orang kan suka main handphone gitu ya misalnya. Kalau misalkan lagi santai-santai tidur-tiduran, sukanya apa yang dicemil-cemil itu? Cemilan ringan gitu. Iya, makan ringan misalnya. Ciki gitu deh. Oke, jadi makanan yang berangin-angin itu ya. Isinya kan angin. Lama kenyang ya. Isinya angin kan sebenarnya. Oke, nah tapi kita mau membuktikan nih sebenarnya isinya apakah benar angin apa enggak? Dokter Silas dari sana. Isinya bener angin atau enggak? Iya. Gimana ya? Tolong dibagi dong, nggak cuma satu dong. Coba, aku ambil dulu ya sebentar. Ya, coba ini penonton di studio sukanya yang mana nih? Yang angin-angin begini atau yang sehat-sehat begini? Kalau jujur ya, nggak boleh nggak jujur loh. Silahkan, Ini boleh tunggu dipilih. sebentar. Coba kasih lihat dulu kamera ini apa sih? Coba ini satu makanan yang sehat nih. Yang sebelahnya lagi yang kita belum tahu nih sehat apa enggak nanti habis ini ya. Pilih yang mana coba, Amel? Yang ini. Nah, jujur berarti aku juga selalu sama. Nah, kita mau nanya yang itu sekarang. Di antara kalian nih, ada nggak yang senang makanan kayak gini? Pasti dong. Suka nggak makan? Suka. Saya mau milih cerita pengalaman yang paling mukanya bersinar ketika ngeliat ini. Gimana? Suka pilih yang mana coba? Ini. Kenapa sih sukanya pilihnya yang kayak gitu ya? Itu kan ada yang lebih enak yang ini dong, lurus-lurus gini. Ini rasanya gurih, renyah. Nah, kalau kamu lebih senang yang mana? Ada nggak yang lebih suka ini? Nggak laku. Nggak laku ya? Nggak laku. Padahal sehat loh, tapi nggak laku. Enak ini. Oke, nah kita lihat. Grace, tolong temenin kami di sini nih coba. Kita akan bahas bagaimana mengenai makanan-makanan ini. Apakah benar makanan ini yang enak ini bener nggak kalau ini nggak ada gizinya? Bener nggak? Nah, ngomong-ngomong soal gizi, langsung saja kita undang. Sudah ada Dr. Dian Permatasari, spesialis gizi klinis. Dok, ini Grace, tadi ada Amel, tadi ada teman-teman yang lain juga, semua ngaku sih. Kalau disuruh pilih di antara ini dengan yang ini, pilihnya pasti yang ini sih sebenarnya. Ya, itu jujur banget. Apa juga sama sih, terus terang aja. Ya. Nah, apakah benar ini isinya cuman angin aja? Ya nggak angin juga kali ya, kalau angin kan nggak bisa dimakan. Jadi sebenarnya kalau makanan-makanan ringan seperti ini ya, atau snack, emang orang-orang Indonesia biasanya cenderung untuk memilih makan makanan yang gurih, yang asin, yang manis nih seperti coklat, ya, cakes gitu. Cenderungnya lebih memilih makan makanan yang seperti itu. Nah, untuk kandungan gizinya sendiri dari makanan-makanan seperti ini, ya tepung, kemudian pasti ada lemaknya, ada lemak transnya. Ada lemaknya ini? Ada. Oh, ini ada kan lemaknya ya? Goreng-goreng. Soalnya ada orang nih ya, ada orang yang nggak mau makan nasi karena dia bilang itu bikin gemuk, bikin dia tambah punya lemak di perutnya dan di pahanya lah. Jadi makan ini aja. Ada orang gitu. Ada lemaknya. Justru tapi di sini ada ya, dokter Zita. Ya gajah makan rumput juga gemuk kan? Iya, justru di sini mengandung lemak-lemak trans yang memang tidak baik untuk kesehatan, ya. Dan proteinnya kadarnya sangat sedikit. Tentunya mikronutrien seperti vitamin mineral yang nggak ada di sini. Tapi dok, kalau dilihat ya, sebenarnya saya dari tadi ngeliatin buah-buahnya ya, itu menggugah selera banget sih dari segi warnanya. Masa? Iya, dari segi warnanya. Tapi kenapa lebih memilih ini ya dok? Emang
mindsetnya seperti apa sih kalau Nah, karena masyarakat kan kita? biasanya kalau misalnya cari cemilan tuh pasti yang pengennya yang gurih ya, yang asin-asin, yang itu lebih menggugah Tapi kalau selera dari segi makanan-makanan warna seperti itu. nggak mempengaruhi kita ya untuk milih yang lebih Ya, colorful gitu. karena gurihnya ya, karena ada apa ya, pasti ada bumbu-bumbu penyedap ya, ada bumbu perasa yang membuat kita rasanya pengen terus-terusan makan itu nggak berhenti. Beda Ya, halnya kalau benar-benar. misalnya Nggak bisa dengan yang berhenti. snack yang alami kayak buah-buahan gini kan ya, orang-orang cenderung lihat oh buah-buahan itu hanya untuk penutup makan gitu loh, bukan untuk snack. Jadi snack itu ya cemil-cemilan, makanan-makanan kering atau makanan ringan seperti ini. Oke, ngomong-ngomong soal snack, ada mitos atau fakta nih dok. Mitos atau fakta yang pertama, banyak mengandung MSG tinggi, betul atau tidak dok? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa memang di dalam makanan-makanan ringan seperti ini memang ada MSG-nya atau penyedap rasa. Tapi kalau misalnya dia sudah bisa diedarkan di sini, berarti sudah lewat dari Badan POM, ya berarti sudah ada izinnya dalam kadar tertentu, itu ya tidak apa-apa untuk kesehatan. Cuma ya tidak untuk dikonsumsi sehari-hari. Snacknya setiap hari harus konsumsi makanan-makanan ringan yang seperti ini. Jadi jelas aman, tapi nggak untuk dikonsumsi setiap hari. Ya betul, mungkin sesekali boleh ya, tergantung lokasi. Misalnya lagi di jalan, lagi traveling ya, macet, pengen snacking, oke gitu ya, tapi nggak untuk terus-terusan. Amannya tuh seminggu mungkin berapa kali dok? Nggak ada patokan khusus sih, cuma ya mungkin ada baiknya juga kalaupun snacking ya itu harus bervariasi. Tapi utamakanlah dari snack-snack yang sehat. Sebenarnya snack yang sehat kan pilihannya banyak tuh, kayak di sini ada buah, kemudian kalau misalnya buahnya buasan yang seperti ini bisa jadi rujak, kemudian bisa di jus ya, bisa smoothies kalau yang senang jus-jusan, sayur-sayuran, kemudian ada yogurt. Tapi ya. sebenarnya dok ada juga kan yang biskuit itu yang khusus untuk misalnya nih untuk yang diet, Iya. jadi rendah lemak. Tapi kan biasanya rasanya nggak enak tuh dok. Nah itu jadi dia. gimana? Biasanya yang sehat-sehat itu memang nggak enak ya, dibilangnya menyiksa. Padahal ya kalau misalnya memang tahu apa fungsinya gitu ya, snack-snack yang seperti yang isinya mungkin biskuit gandum gitu ya, itu kan sehat. Tapi banyak yang mengatakan tidak enak ya, karena memang untuk kesehatan biasanya yang seperti itu. Jadi tidak mengenakan seperti makanan-makanan yang lain, makanan snack Oke ringan yang dok, lain. ada mitos atau fakta yang lain. Mengandung bahan pengawet, betul atau tidak dok? Itu Ya. fakta ya. Ada ya, cuma sama seperti penyedap rasa tadi, kalau misalnya sudah bisa diedarkan berarti sudah melalui Badan POM ya bisa aman dikonsumsi, tapi ya tadi itu tidak terlalu sering atau tidak terlalu banyak. Intinya memang nggak untuk tiap hari ya. Berarti Betul. artinya untuk dikonsumsi sih aman, bukan berarti oh ini racun banget, enggak Ya, lah ya. ya. Dan ini memang ya boleh-boleh aja kalau memang lagi pingin dan memang lagi mengisi waktu daripada sakit perut nanti kan. Nah, makanan kemasan seperti ini juga sebenarnya sudah ada yang sehat gitu ya. Kalau ini digoreng kan sekarang sudah ada kacang-kacangan Ya. yang di roast, dipanggang. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu pilihan gitu. Ya. Mitos atau fakta berikutnya nih dok, tinggi kalori dan lemak. Nah, penting nih untuk diketahui. Nah, iya. Kan Grace tadi suka, nggak suka tapi ya kalau yang roti apa yang kayak biskuit-biskuit yang khusus buat diet itu ya. Tapi kalau yang kayak gini mungkin suka sebenarnya. Terutama Kayaknya yang ya. tinggi-tinggi kalori lemak ya biasanya dari kue-kue Kue. manis seperti ini, atau biskuit-biskuit wafer-wafer coklat, yang biskuit-biskuit isinya coklat, donat, ini itu memang tinggi Tapi kalori tunggu dan dulu, lemak dan gula ya. Tapi ini yang begini ini ya, yang begini ini malah sebenarnya yang enak. Saya atau nggak coba tanya. Iya kan? Lebih enak kayak gini kan? Menggugah selera Lebih enak ya. kayak ini. Iya. Makanya kenapa tau nggak? Kenapa tadi yang aku kasih cuma yang ini aja? Karena ini yang enak, Kalau aku ini mau pasti makan. habis ya. Oke. Satu lagi mungkin dari pemilihan bahan-bahan makanan seperti snack itu kita harus melihat dari food label yang ada di belakang makanan kemasan tersebut. Nah itu penting. Nah, Kadang-kadang kita ya. cuma lihat belanja itu, cuma lihat aja, oh ini dari bungkus luarnya, padahal kandungan gizinya dari belakangnya. Dok. Ya, bisa dilihat di situ persajiannya dia berapa kalori, Ya. kemudian mengandung apa, lemaknya ya, lemak jenuhnya, lemak tidak jenuhnya, lemak transnya, protein, bahkan gula dan natrium atau garamnya pun tertera ada di Ya. situ. Oke, nah masyarakat penasaran nih dok, berapa kali sih yang aman satu pekan itu dikonsumsi dan sebanyak apa dok? Mulai dari cake sampai cemilan-cemilan yang gurih-gurih ini. Nggak ada patokan khusus ya. Nggak Jadi ada yang patokan namanya khusus. snacking itu ya makan di antara jam makan ya, itu tergantung kita sendiri bagaimana untuk memilih, keinginan untuk memilih snack-snack itu. Atau mungkin gini kali, saya ngerti nih kegelisahan para orang-orang yang mungkin pengen supaya tetap kurus ya. Mereka tuh takutnya gini, satu cake ini kira-kira tuh sepantaran dengan makan berapa kali sih? Gitu. Oh, kalau yang segini Ya, sih ini nih, yang ini ya, coba. ya, Yang ini, satu potong ini bisa lah, ya. sekitar 300-400 kalori, itu kira-kira sama dengan nasi satu porsi dengan lauk
Oh, jadi sama kayak sekali makan Iya, utama ya? sama kebanyakan makanan utama gitu. Jadi kalau mau makan ini nggak boleh makan siang gitu ya. Kalau jatahnya udah habis. Ya, betul. Jatahnya udah habis ya, gitu ya. Oke. Nah, yang kita akan lebih lanjut lagi membahas dengan Dokter Dian ya, bagaimana kita sebaiknya mengkonsumsi makanan ini. Karena kita masih punya yang lain nih makanan ini. Ada yogurt lagi. Ini makanan ini ya, biasanya orang pilih bahwa mereka kira, oh ini kalau minum ini sebanyak-banyaknya juga nggak akan gemuk juga. Nah, apakah benar demikian? Saksikan dalam acara Ayo Hidup Sehat setelah yang satu ini.